Batas antara hidup dan mati semakin tipis, kata mereka. Tapi itu bohong. Dari 31 Oktober hingga 2 November, 3 hari jadi satu perayaan. Halloween menyatu dengan Hari Semua Orang Kudus pada 1 November. Lalu datang Hari Semua Jiwa pada 2 November. Bagi banyak keluarga, ini bukan sekadar tanggal. Ini hari reuni. Masuk ke rumah-rumah ini, Anda akan melihat meja-meja disulap. Bunga marigold menciptakan jalur oranye terang. Lilin menyala di samping foto kakek nenek, orang tua, anak yang telah tiada. Makanan favorit almarhum ada di piring. Tamale, buah, roti berbentuk tulang. Tengkorak gula tersenyum di sudut-sudut. Setiap barang bermakna. Setiap penempatan bertujuan. Mengapa? Karena jutaan orang percaya bahwa hari-hari ini batas dunia hidup dan mati menipis. Memungkinkan jiwa kembali. Keluarga terjaga sepanjang malam. Anak-anak tinggalkan mainan untuk saudara yang telah tiada. Orang dewasa menuangkan minuman untuk orang tua yang telah pergi. Mereka percaya orang tercinta akan pulang. Ini bukan sekadar nostalgia. Ini adalah kepercayaan bahwa orang mati bisa kembali, makan, merayakan, dan membimbing yang hidup. Tapi dari mana asalnya kepercayaan ini? Dan yang lebih penting, apa kata firman Tuhan? Jadi kita telah melihat apa yang terjadi sekarang. Altar-altar dibuat untuk jiwa-jiwa yang kembali. Sekarang mari kita lihat bagaimana tradisi lokal ini menjadi fenomena global. 50 tahun lalu, Hari Orang Mati hanya ada di desa dan kota Meksiko. Kini, Reuters melaporkan perayaan dari Manila hingga Mexico City, Los Angeles hingga London. Bagaimana bisa? Perjalanan dimulai dengan migrasi. Keluarga Meksiko yang pindah ke utara membawa altar mereka. Seniman Chicano di tahun 1970-an melukis mural kerangka penari di kota-kota Amerika Serikat. Pusat komunitas mulai menyelenggarakan ofrendas publik, altar rumit itu. Lalu Hollywood menyadarinya. Ingat film Coco? Jutaan anak di dunia bertemu anak laki-laki yang ke negeri orang mati mencari kakek buyutnya. James Bond berlari di parade hari kematian dalam film Spectre. Media sosial ramai dengan tutorial cat wajah. Tengkorak gula muncul di sepatu, ransel, dan cangkir kopi. Menariknya, penyebaran ini terjadi karena tradisi serupa ada di mana-mana. Di Irlandia, Samhain adalah saat arwah menyeberang. Di Haiti, keluarga berpesta di pemakaman saat gede. Filipina berjaga di kuburan semalaman merayakan Undas. Ekuador mengadakan jamuan di pemakaman untuk Dia de los Difuntos. Guatemala menerbangkan layang-layang besar untuk leluhur. Di Sisilia, anak-anak menulis surat meminta hadiah dari kerabat yang telah meninggal dan menemukannya pada 2 November. Seorang pemandu universitas menangkap ini dengan tepat. Perayaan ini berakar pada budaya Meksiko dan juga bagian dari pengalaman manusia yang melampaui batas negara. Setiap budaya ingin percaya kematian bukan akhir. Orang tercinta tetap dekat, mendengar, membantu, bahkan mengunjungi kita. Di Eropa, jutaan orang ke pemakaman tiap November, menyalakan lilin, menaruh bunga, berjam-jam di kuburan. Dekorasi Halloween ada di toko dari Tokyo hingga Stockholm. Tradisi berbeda kini menyatu, menciptakan perayaan hibrida baru. Kami menelusuri penyebarannya global. Namun untuk memahami akarnya, kita harus kembali ke masa sebelum pengaruh Eropa ke Meksiko kuno. Tahunnya adalah 1519. Para penakluk dan misionaris Spanyol tiba di Meksiko. Mereka menemukan festival kematian selama sebulan penuh dan menghadapi masalah. Bagaimana cara mengubah orang-orang yang seluruh pandangan dunia mereka berpusat pada kematian, dewa-dewa, dan perjalanan ke dunia bawah? Para misionaris memilih strategi yang cerdas. Daripada melarang festival-festival tersebut secara langsung, mereka memindahkannya. Perayaan-perayaan asli yang terjadi pada bulan ke-9 dalam kalender Meksika, yaitu sekitar bulan Agustus, dipindahkan ke 1 dan 2 November. Mengapa tanggal-tanggal ini? Karena Eropa merayakan semua orang kudus dan jiwa. Jadi, ini tidak sembarangan. Misionaris tahu perubahan mendadak menimbulkan perlawanan. Tapi pencampuran bertahap sering berhasil. Mereka mempertahankan bunga dan menambahkan salib. Mereka mengizinkan persembahan makanan dengan doa Katolik. Tengkorak gula tetap, tetapi imam memberkatinya. Dupa pribumi dibakar dengan lilin Katolik. Hasilnya, kombinasi upacara pra-Hispanik dan perayaan Katolik, pandangan hidup adat dan elemen Kristen bersatu. Bunga marigold yang memandu roh di Mictlan
kini memandu jiwa Kristen dari api penyucian. Roti untuk dewa kematian jadi pan de muerto, roti berbentuk tulang, diberkati di gereja. Seperti mencampur dua warna cat, dimulai dengan oranye terang. Tradisi pribumi menggabungkan agama Katolik Eropa. Anda tidak mendapatkan oranye atau putih murni. Anda mendapatkan sesuatu yang baru, berwarna persik, meminjam dari kedua tradisi. Tradisi Meksiko disesuaikan dengan tanggal Eropa. Tapi apakah itu tradisi Eropa? Mari kita lihat aliran lain yang memberi makan sungai ini. Pada tahun 1998, di Biara Cluny, Prancis, Kepala Biara Odilo membuat keputusan penting. Dia menetapkan 2 November sebagai Hari Semua Jiwa untuk mendoakan umat Kristen yang telah meninggal, terutama di api penyucian. Meskipun itu tidak ada dalam Alkitab, jiwa tidak dapat mati, tapi itu topik lain. Sebelum Odilo, tiap daerah memiliki hari sendiri untuk mengenang orang yang telah meninggal. Deklarasi ini menyatukan ritus peringatan di Eropa abad pertengahan. Tanggal 2 November, keluarga mengunjungi kuburan, menyalakan lilin, dan membayar misa agar jiwa cepat melewati api penyucian. Namun, Eropa punya tradisi lebih tua. Bangsa Celtic merayakan Samhain pada 31 Oktober. Percaya tabir antar dunia menipis. Mereka menyalakan api unggun untuk memandu roh baik dan mengusir roh jahat, serta meninggalkan makanan di depan pintu. Mereka memakai penyamaran untuk mengelabui hantu jahat. Terdengar akrab? Saat penjajah Eropa tiba di Amerika, mereka membawa hari raya Katolik dan tradisi rakyat. Imigran Irlandia membawa kebiasaan Halloween. Imam Spanyol membawa misa All Souls. Pemukim Prancis membawa piknik ke pemakaman. Tradisi mereka bercampur dengan praktik setempat. Bayangkan aliran air dari gunung berbeda. Aliran Mesoamerika dari satu puncak, Eropa dari lainnya. Di Amerika, aliran ini bertemu, berputar, dan menciptakan sesuatu yang bukan asli pribumi atau Eropa, tapi murni jahat. Jalan-jalanlah di kota besar akhir Oktober ini, Anda akan melihat altar hari kematian di sekolah, museum, dan pusat perbelanjaan. Ini bukan hanya dekorasi, banyak yang membuatnya dengan niat spiritual. Dengarkan orang saat menata foto dan bunga. Nenek menyukai kue ini, bukan dicintai, tapi mencintai. Present tense. Anak saya akan senang melihat mainan favoritnya. Masa depan, altar-altar ini dibuat untuk mendorong kunjungan arwah. Keluarga di rumah menghabiskan waktu berhari-hari mempersiapkan. Mereka memasak makanan rumit, menyiapkan kursi untuk tamu tak terlihat, meninggalkan rokok untuk paman perokok, mainan untuk anak-anak yang meninggal muda. Beberapa menuangkan tequila dan menunggu, mengamati tanda-tanda, lilin berkedip, angin sejuk, bayangan orang yang dicintai tiba, keyakinan spiritualnya mendalam. Banyak yang melihat orang mati sebagai pemandu yang mendengar doa, melindungi, dan mempengaruhi hidup. Anak-anak diajari meminta bantuan kakek nenek yang telah wafat di sekolah. Orang dewasa mencari bimbingan karier dari orang tua yang sudah tiada. Orang mati tidak pergi, mereka tetangga tak terlihat yang perlu diundang. Perhatikan citra Halloween kini bercampur. Penyihir dan hantu muncul dengan marigold tradisional, malaikat maut berdiri di samping tengkorak gula. Batas kabur antara menghormati leluhur dan bermain dengan kematian. Apa arti pencampuran ini? Di mana peringatan berakhir dan yang lain dimulai? Banyak orang percaya orang mati kembali, membimbing dan melindungi. Tapi, apa kata Alkitab tentang kematian? Jawabannya mengubah segalanya. Buka Alkitab Anda ke Pengkhotbah 9 ayat 5. Bacalah baik-baik, orang hidup tahu mereka akan mati, tetapi orang mati tidak tahu apa-apa. Berhenti, baca lagi. Orang mati tidak tahu apa-apa. Ini bukan puisi atau metafora. Salomo lanjut di ayat 10. Tidak ada pekerjaan, alat, pengetahuan, atau kebijaksanaan dikubur. Tidak ada pengetahuan, hikmat, atau kesadaran. Gambaran Alkitab tentang kematian berbeda dengan mezbah untuk mengunjungi jiwa. Buka Mazmur 115, ayat 17. Orang mati tidak memuji Tuhan, dan tidak ada yang turun ke kesunyian.
Jika orang mati bisa berkunjung, bukankah mereka akan memuji Tuhan? Tapi Alkitab menyebut mereka turun ke dalam keheningan, bukan ke alam lain di mana mereka melihat kita dalam diam. Tapi ada harapan. Kematian bukan akhir cerita. Daniel 12 ayat 2 menjanjikan bahwa banyak yang tidur dalam debu tanah akan bangun. Itulah firman Tuhan tentang kematian. Bukan perjalanan melalui 9 tingkat alam maut. Bukan transisi ke alam roh yang tertidur. Paulus menegaskan ini di 1 Korintus 15 ayat 20-22, menyebut Kristus sebagai buah sulung dari yang tidur. Orang mati tidur menunggu kebangkitan saat suara Kristus membangunkan mereka. Hingga saat itu, kematian adalah keadaan tidak sadar. Mengapa ini penting? Karena Alkitab menyatakan kita tidak abadi secara alamiah. Kejadian 2 ayat 7 menunjukkan Allah menghembuskan nafas kehidupan ke debu untuk menciptakan manusia. Kita menjadi jiwa hidup. Kita tidak punya jiwa abadi terperangkap dalam tubuh. 1 Timotius 6 ayat 16 menyatakan, hanya Tuhan yang abadi. Kita bergantung padanya untuk hidup sekarang dan saat kebangkitan. Pertimbangkan ini. Seorang anak tertidur lelap. Orang tuanya berbisik, memanggil, bahkan menggoyangnya lembut. Tapi tidur nyenyak menahannya. Dia tidak tahu apa-apa sampai pagi dan suara keras membangunkannya. Itulah kematian. Tidur nyenyak hingga hari kebangkitan saat Kristus memanggil. Kebenaran Alkitab jelas dan menghibur. Orang yang kita kasihi tidak berkeliaran. Mereka tidak melihat kita bergumul. Mereka beristirahat dalam tidur, tidak tahu apa-apa hingga Yesus datang. Kebenaran ini melindungi dari penipuan. Jika orang mati tidur tanpa sadar, bagaimana dengan pengalaman supernatural yang dilaporkan? Firman Tuhan membicarakan hal ini secara langsung dan tegas. Dalam Yesaya 8 ayat 19, pertanyaannya sangat tajam. Bukankah seharusnya suatu bangsa mencari Allahnya? Bagi yang hidup, apakah harus mencari kepada yang mati? Pikirkanlah logika tersebut. Mengapa kita mencari petunjuk dari mereka yang tidak tahu apa-apa, sementara kita bisa mencari Allah yang hidup yang mengetahui segala sesuatu? Namun, Tuhan tidak hanya menggunakan logika, Dia juga memberikan perintah yang jelas. Dalam Ulangan 18 ayat 12, terdapat daftar praktik-praktik yang dilarang oleh Tuhan. Janganlah di antara kamu ada seorang pemanggil arwah, seorang penyihir, atau seorang ahli nujum. Kata terakhir berarti pencari orang mati. Bagian. Bagi semua yang melakukannya adalah kekejian bagi Tuhan. Kekejian? Bahasa keras. Tuhan melarang pencari orang mati secara mutlak. Kenapa? Karena Dia tahu sesuatu yang perlu kita pahami. Jika orang mati tidak sadar, siapa yang dihubungi saat mereka mengira berkomunikasi dengan orang tercinta yang sudah meninggal? Alkitab menyatakan, malaikat jahat bisa menyamar sebagai orang mati. Mereka tahu detail tentang orang yang kita cintai. Mereka bisa meniru suara, penampilan, bahkan kebiasaan. Tujuan mereka? Untuk menentang firman Tuhan dan menjauhkan manusia dari kebenaran Alkitab. Semua usaha berkomunikasi dengan roh tidak logis dan berbahaya. Tidak logis karena orang mati tidak bisa merespons. Berbahaya karena ada hal lain yang bisa terjadi. Ketika hati berduka mencari orang mati, roh penipu melihat peluang. Perintah Allah melindungi. Jangan mencari yang mati, carilah Allah yang hidup. Percayalah pada firman-Nya tentang kematian dan kebangkitan. Apapun yang membuka pintu lebih baik ditutup. Jadi, Alkitab melarang kontak dengan orang mati dan menyatakan bahwa mereka tidur dalam keadaan tidak sadar. Tetapi masih ada lagi. Alkitab memperingatkan bahwa masalah ini akan semakin meningkat di hari-hari terakhir di bumi. Kepercayaan pada kesadaran manusia setelah mati membuka jalan bagi spiritualisme. Pikirkan pernyataan itu. Jika orang percaya orang tercinta sadar di suatu tempat, mereka akan mencoba menghubungi dan sesuatu akan menjawab. Alkitab memperingatkan bahwa di akhir zaman, roh penipu akan lebih aktif. Mereka muncul sebagai roh teman yang telah meninggal, mengucapkan kata-kata dikenal, berbagi kenangan, bahkan menawarkan kenyamanan. Mereka mengaburkan kebenaran dengan kesalahan. Perlahan-lahan membuat orang lebih percaya pengalaman daripada kitab suci. Mereka memikat orang hidup dengan berpura-pura sebagai orang mati. Penipuan ini akan memuncak. Setan akan mencoba meniru kedatangan Kristus dengan keajaiban palsu. Bayangkan makhluk supernatural mengaku sebagai orang terkasih yang telah meninggal, bersaksi bahwa Kristus telah datang kembali secara diam-diam. Bahwa kematian hanyalah transisi dan peringatan Alkitab disalahpahami tanpa dasar Alkitab yang kuat. Bahkan orang percaya bisa tertipu. Bagaimana kita berdiri teguh?
Uji semua dengan firman Tuhan. Saat Yesus datang kembali, setiap mata melihatnya. Wahyu 1 ayat 7. Itu bukan rahasia. Orang mati dibangkitkan, bukan disalurkan. Yang hidup diubahkan, bukan diajar roh. Jika Anda melihat sosok ibu Anda yang telah tiada, mendengar suaranya, merasakan sentuhannya, dan dia mengatakan hal yang bertentangan dengan Alkitab, apa yang akan Anda pilih? Indera Anda atau kitab suci? Setiap orang menghadapi pilihan ini. Musuh mempelajari kelemahan kita. Dia tahu kesedihan membuat kita rentan. Dia melihat betapa kita merindukan mereka yang hilang. Dia menyiapkan tipu daya khusus untuk setiap hati. Hanya yang berpegang pada firman Tuhan yang melihat kepalsuan. Tolaklah program yang mengaburkan ajaran Allah tentang kematian. Tetaplah pada firman. Kita telah membahas bahaya rohani. Ada juga dimensi lain. Bagaimana komersialisasi membentuk tradisi saat ini? Tahun 1970, Hari Kematian dirayakan di pusat komunitas Meksiko Amerika. Kini, retail besar menjual barang Hari Orang Mati sepanjang tahun. Apa yang terjadi? Kapitalisme, komunikasi massa, dan perjanjian perdagangan memicu ledakan itu. Setelah Koko meraih $1 miliar secara global, pebisnis melihat peluang. Sekarang Anda bisa membeli sepatu Cats Day of the Dead, video game, bahkan tas tangan mewah. Satu perusahaan mencoba merek dagang Dia de los Muertos, tapi dihentikan kemarahan publik. Media sosial mempercepat penyebarannya. Instagram penuh dengan tutorial tata rias sugar skull setiap Oktober. Pinterest dipenuhi ide altar. Video TikTok mengajarkan kerajinan bunga kertas marigold. Estetika menyebar lebih cepat dari maknanya. Tapi inilah ketegangannya. Populasi Latin meningkat di Amerika Serikat membawa tradisi otentik. Museum jadi tuan rumah altar komunitas. Kota-kota mengadakan parade besar. Ketika tradisi spiritual jadi komersial, apakah masih kuat? Pertanyaannya bukan hanya tentang belanja. Saat perayaan ini mendunia, bercampur Halloween, menyatu adat lokal, berubah media, apa yang tersisa? Kenangan, uang, atau sesuatu lebih memprihatinkan? Persiapan global menerima roh sebagai pemandu. Selama berabad-abad, ingatan orang yang telah meninggal berpindah dari ladang dan altar ke parade kota dan layar global. Ritual yang dimulai di kuil Mesoamerika kini ada di pusat perbelanjaan. Ritual adat yang dimulai dahulu kini ditayangkan di Netflix. Di tengah perubahan ini, satu hal yang tetap adalah kerinduan manusia terhubung dengan yang telah tiada. Setiap budaya, setiap generasi menghadapi rasa sakit yang sama. Tentang orang-orang yang telah meninggal dan apakah kita bisa menjangkau mereka, Alkitab membelah kebisingan dengan kebenaran yang jelas dan menghibur. Orang mati tidak mengetahui apa-apa. Mereka beristirahat dalam tidur yang tidak disadari sampai pagi hari kebangkitan tiba. Allah melarang kita mencari mereka bukan karena kekejaman, tetapi karena kasih-Nya, melindungi kita dari tipu daya yang dapat mengeksploitasi kesedihan kita. Ingatlah bahwa pengharapan ini tidak berbalik untuk memanggil arwah. Pengharapan itu menantikan suara yang akan membangunkan mereka yang tertidur dalam debu bumi. Itulah beda antara tradisi manusia dan janji ilahi. Yang satu mencari orang mati di antara yang mati. Yang lain percaya pada pemberi kehidupan yang membangkitkan orang mati. Saat perayaan ini menyebar ke seluruh dunia dan pengalaman supernatural meningkat, batas antara zikir dan spiritualisme kabur, Anda akan dihadapkan. Apakah Anda akan membangun mezbah untuk yang tertidur atau mempercayai Allah yang memegang kunci kematian dan kebangkitan? Pilih kenangan dengan hormat. Hormati kenangan orang tercinta tanpa mencari arwah mereka. Pilih iman yang berlabuh pada firman. Uji setiap pengalaman dengan kitab suci. Pilih harapan yang menanti hari saat suara Kristus memecah keheningan dan orang mati dalam Kristus bangkit lebih dulu. Batas antara hidup dan mati tidak tipis, tetapi mutlak. Hingga hari kebangkitan, biarkan batas itu teguh. Percayalah pada firman Tuhan. Pegang janjinya. Dan nantikan pagi saat maut mati dan kehidupan kekal dimulai. Not to candles, not to stones, we lift our eyes to you alone. We will not feast for silent bones, nor whisper to the air
You are the Lord of life and light. You hold our loved ones there. Death is but a sleeping place until the trumpet sounds. Christ, our risen living King, will break the burial ground. We will not seek the shadows, we will call on you alone. Keep us through the midnight till your glory leads us home. Until morning we have this hope. You will call and they will rise. Every tear will lose its voice. Love will brighten waking skies. Christ our first fruits, Christ our song. In your promise we belong. Until morning we have this hope. Jesus lives and death is wrong. Not in rites or painted days, not voices of the dead. We trust the word you freely gave and what your prophets said. Those who sleep in Jesus rest, remembered in your care. When you come with shout and sound, we'll meet them in the air. We will not fear the silence, we will trust your faithful name. You are life and you are truth. Yesterday, today, the same. Until morning we have this hope. You will call and they will rise. Every grave will lose its hold. Joy will open blinded eyes. Christ our first fruits, Christ our song. Guide our hearts to sing along. Until morning we have this hope. Jesus lives and death is wrong. Sleep, O saints, in quiet trust. He will breathe on dust and bone. Trumpet sounding, earth awakes. Death is swallowed by the throne. Until morning we have this hope. You will call and they will rise. Until morning we have this hope. You will call and they will rise. Graves will open, hearts will sing. Light will flood the morning skies. Christ our first fruits, Christ our song. All the ransom join the throng. Until morning we have this hope. Jesus comes, we journey on. Hold us through